Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video daripada channel GL News, iaitu video dia bertajuk Satu Persatu Main di Level 1 Eropah guys. Peran pemain keturunan bantu bintang timnas dilirik tim elit guys. Wow, itu dia. Pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropah dilirik tim-tim elit di Eropah guys. Dan nak lihat tim mana guys? Mari kita react kepada videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu dia guys. Mantap. Marcelino. Ajang Piala Asia U23 tak hanya menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas tim ini yang telah meningkat drastis dibanding sebelumnya, tapi juga menjadi tempat bagi para scouting dan pemandu bakat Eropa untuk mencari para pemain potensial yang bisa bermain di pentas sepak bola Eropa. Jelas ini jadi ajang yang cukup menguntungkan karena tak sedikit pemain timnas yang tampil menonjol, di mana terbaru mantan pelatih Manchester City hingga timnas Italia Roberto Mancini yang menyaksikan laga timnas Irak kontra skuad Garuda menyebutkan 4 nama pemain Indonesia yang layak bermain di Liga Italia. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan, dan juga Marcelino. Lantas, apakah ini adalah saatnya bagi para pemain Indonesia bertarung di liga-liga yang lebih kompetitif di Eropa? Dan siapa sajakah pemain Indonesia yang berpeluang bermain di level yang lebih tinggi? Berikut rangkuman terupdate selengkapnya. Satu main di level 1 Eropah guys. Mantap. 4 pemain layak main di Serie B. Sebuah cerita menarik baru saja muncul melalui akun Instagram salah satu ex-Indonesia diaspora, Chef Hamdan Hamedan. Sosok yang diketahui sangat erat hubungannya dengan pemain-pemain keturunan di skuad timnas Indonesia itu baru-baru ini memposting sebuah foto menarik, di mana di foto tersebut sosok Bapak Hamdan ini tengah berfoto dengan dua legenda sepak bola dunia, yakni Roberto Mancini dan juga Fausto Salzano, yang tengah menyempatkan diri guna menyaksikan laga perebutan tempat ketiga Piala Asia antara timnas Indonesia menghadapi timnas Irak. Menariknya, meski saat itu timnas kita kalah 1-2, 4 pemain timnas dinilai oleh Roberto Mancini tampil menonjol, bahkan layak untuk bermain di Serie B Italia. Jawaban ini sendiri tak terlepas dari pertanyaan Bapak Hamdan kepada Roberto Mancini soal adakah pemain timnas Indonesia yang layak bermain di Serie B, di mana sekali lagi Mancini menuliskan 4 nomor punggung dari 4 pemain timnas. Mereka adalah Marcelino nomor 7, Justin Hubner nomor 10, Ivar Jenner nomor 8, dan Nathan nomor 23. Berikut adalah cuplikan obrolan saya dengan Roberto Mancini dan Fausto Salzano. Bagaimana pendapat Anda tentang permainan Indonesia? Secara umum, Indonesia bermain baik. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain Indonesia? Adakah yang menonjol dalam game ini menurut Anda? Nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Saya pun membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut ke catatan Mr. Salzano. Apakah menurut Anda mereka dapat bermain di level Serie B Italia saat ini atau dalam waktu dekat? Iya, saya pikir bisa. Sebagai formasi, 4 nama yang ditunjuk oleh Mancini sendiri berdasarkan perform para pemain di laga kontra Irak saja, karena Mancini memang baru menyaksikan laga timnas Indonesia di pertandingan tersebut. Jadi Mancini mungkin belum menyaksikan performa Rizky Ridho atau mungkin performa terbaik dari Rafael Strijk saat bermain menghadapi timnas Korea Selatan. Jadi, 4 pemain tadi memang punya potensi besar bermain di level yang lebih tinggi seperti Serie B, dan mereka punya kapasitas untuk itu. Saat ini Nathan tengah bermain di Eredivisie bersama Heerenveen setelah dipinjam dari timnya Swansea City. Sedangkan Ivar Jenner tengah bermain untuk tim junior FC Utrecht. Jelas, jika melihat penampilannya di skuad Under-21, musim depan Ivar mungkin sudah layak bermain di tim utama FC Utrecht atau kalau tidak dipinjamkan ke tim Serie B Italia.
Kemudian ada Justin Hubner yang tengah dipinjam ke Reso Osaka dari Wolves. Sedangkan Marcelino diperkirakan akan hengkang musim depan setelah kontraknya bersama KMSK Deinze telah habis di akhir musim ini. Lino bisa mencoba peruntungan barunya di tim baru, mungkin Italia layak ia coba. Mantap. Elkan Bagot main di Premier League. Main di Premier League, guys. Tim dari Elkan Bagot, Ipswich Town, dipastikan mengunci satu tiket ke Premier League pada Sabtu kemarin. Setelah mereka berhasil menang atas Huddersfield Town dengan skor 2-0 di game week terakhir Championship. Itu membuat Ipswich finish di urutan kedua dengan raihan 96 poin. 1 poin di bawah sang juara Leicester City. Elkan pun ikut merayakan keberhasilan timnya lolos ke Premier League musim depan. Kebahagiaan terpancar dari bagaimana ia memposting foto saat dirinya merayakannya di akun Instagram, di mana ia menuliskan caption, "What a day for the club I have been at since 14. Premier League." Jelas, Elkan akan jadi pemain Indonesia pertama yang punya peluang besar untuk menjalani debut di Premier League jika musim depan dirinya tak dipinjamkan. Yang pasti, kontrak Elkan masih panjang yakni hingga Juni 2025, di mana itu artinya ada potensi baginya untuk bermain di skuad Ipswich musim depan. Apalagi saat dipinjamkan ke Bristol, Elkan ini juga tampil mengesankan. Jay Itzes dan Tom Haye ke Serie A. Serie A, guys. What is this? Penampilan memukau yang ditunjukkan Jay Itzes bersama klubnya Venezia di musim ini telah membuat namanya menjadi salah satu pemain belakang yang mencuri perhatian di Italia. Tak tanggung-tanggung, pemain yang nilai pasarnya meningkat signifikan di musim ini tersebut dilaporkan menjadi sosok yang jadi target incaran Inter Milan. Juara Serie A musim ini itu diketahui cukup tertarik dengan penampilan dari Jay Itzes yang memiliki nilai pasar 24,3 miliar rupiah. Angka itu dinilai bisa dibeli dengan mudah oleh Inter. Apalagi jika Venezia gagal melaju ke Serie A musim depan. Musim ini sendiri kehadiran Jay di lini belakang tim Venezia memang sangat krusial. Ia membantu tim ini bersaing ketat dengan Como untuk mendapatkan tiket langsung lolos Serie A. Dan itu telah membuktikan jika Jay Itzes sangat krusial. Itzes eventually plays it in towards the far post, Boring Palo, and the ball's free. And the close range header. He's run at the far post. Trying to turn, failed to, and calls header back in. And Vulignati spills it, ball still not cleared and thumped in by Itzes. He scores a double. Selain Jay Itzes, satu nama pemain Indonesia lainnya yang diperkirakan bisa bermain di Serie A musim depan adalah Tom Haye. Pemain berjuluk The Professor ini saat ini tengah bermain di tim Heerenveen dan dilaporkan tengah berdiskusi terkait dengan kepindahannya ke tim Como musim depan. Sebagai info, Como sendiri saat ini tengah bersaing dengan Venezia untuk lolos ke Serie A secara langsung. Dengan sisa satu laga, Como tengah menempati posisi 2 dengan selisih 2 poin dari Venezia. Di mana jika mereka bisa memenangkan laga terakhirnya, maka tim yang dimiliki oleh keluarga Hartono dari Indonesia ini akan lolos Serie A musim depan. Dan itu membuat musim depan Serie A berpotensi diwarnai oleh 2 pemain timnas Indonesia. Bisa 3 jika Emil Audero pada akhirnya bergabung ke timnas Indonesia. Efek pemain keturunan. Suka tidak suka, pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini telah menempati standar baru bagi para pemain timnas Indonesia. Jika mereka ingin masuk ke timnas Indonesia, maka mereka harus benar-benar menonjol, paling tidak abroad atau bermain di luar Indonesia. Minimal ke Asia seperti Korea atau Jepang. Dan kalau belum mampu, mungkin minimal ke Thailand. Potensinya jelas terbuka. Justin Hubner saja bisa bersaing di Liga Jepang, di mana ia saat ini tengah bermain di Cerezo Osaka. Kami pikir Rizky Ridho pun bisa mengikuti langkah Justin Hubner untuk bersaing di kancah Asia. Semisal ke Korea seperti yang dilakukan Arhan saat ini. Marcelino juga membuktikan jika ia bisa bersaing dan berkembang, terlepas dari beberapa kritik yang ia dapatkan di laga terakhir kontra Irak. Tapi Lino ini tetap punya potensi besar. Seperti kata Mancini, ia bisa bermain di Serie B Italia.
Sebagai penutup, kami pikir beberapa pemain timnas yang layak bermain di luar negeri saat ini adalah Egy, Witan, Rizky Ridho hingga Dewangga yang berkembang pesat bersama PSIS Semarang. Memang Egy sempat gagal bersinar di Eropa, begitupun Witan. Namun dengan usia mereka yang masih muda, kami pikir mereka masih bisa untuk mencoba kembali dan bersaing di kancah sepak bola Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Wow, Masya Allah, itu dia guys. Roberto Mancini menonton perlawanan di antara timnas U23 Indonesia lawan Iraq guys di mana beliau menyenaraikan beberapa pemain yang layak untuk bermain di Serie B, dan kita juga dapat lihat tadi beberapa pemain yang mungkin akan bermain di Serie A, antaranya Jay Aegis dan juga Tom Hay yang diincar oleh klub Serie A guys. Oh, mantap sekali. Jika Como satu kelab yang dimiliki oleh orang Indonesia guys, mungkin Tom Hay boleh bermain di Serie A. Dan ada juga beberapa pemain yang layak untuk bermain di Eropah, antaranya Rizky Ridho. Aku lihat memang Rizky Ridho mempunyai potensi yang bagus, umurnya masih muda dan memang sangat solid di pertahanan Indonesia guys. Wow, apa pendapat teman-teman Itu dia, memang solid pemain-pemain timnas Indonesia dari segi pemain keturunannya dan juga pemain-pemain Indonesia yang asal tapi memang terbaik kesemuanya memang solid guys, dan masa depan yang sangat baik timnas Indonesia ni, kerana kalau kita lihat semua pemain-pemain U23 bermain juga di tim senior Indonesia. Wow, akan datang mungkin Indonesia boleh menguasai Asia Tenggara, bahkan Asia guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.